Bab 901 Keamanan Publik di Zonghai Buruk. Lin Yi mengelus rambut hitam panjang Li Chuan. Jangan khawatir. Ayo makan dulu. Aku lapar. Karena Li Chuan punya banyak hal yang harus dilakukan, dia hanya makan sedikit di kafetaria untuk makan siang. Ketika mereka melihat Lin Yi, semua pimpinan rumah sakit Huasan menghampirinya untuk menyambutnya. Beberapa dokter muda baru tercengang. Siapa orang ini? Dia benar-benar punya reputasi sebesar itu. Setelah makan siang, mereka berdiri di pintu masuk kafetaria dan mengobrol sebentar sebelum berpisah. Lin Yi berkendara kembali ke Lingyun Group. Setelah tiba, Lin Yi memanggil Qixian Zhao dan Han Yao ke kantor. Presiden Lin, apakah Anda punya rencana? Dia telah datang ke perusahaan 2 kali hari ini, dia tidak akan melakukan ini kecuali ada sesuatu yang penting. Ada sesuatu yang harus kalian lakukan, kata Lin Yi. Longxin telah mengembangkan kode sumber dasar untuk chip 3.0. Tentukan tanggalnya dan adakan konferensi pers, namun, sebelum konferensi pers, kita harus mempublikasikan masalah ini. Dapatkan liputan pers yang meliput langit dan bumi. Kau tahu maksudku, kan? Mengerti, kata Qixian Zhao. Jika masalah sebesar ini diumumkan ke publik, saya rasa seluruh Dewan Inovasi Ilmiah akan bersatu. Ini akan menjadi pertanda bahwa Longxin akan segera menjadi perusahaan internasional. Saya tidak tahu apakah itu pertanda, tetapi akan ada orang-orang tertentu yang tidak bisa tidur. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini. Berlangsung. Setelah mereka berdua pergi, Lin Yi pertama-tama tidur siang di kantor, tetapi sebelum terbangun secara alami, dia dibangunkan oleh telepon. Orang pertama yang memburunya adalah Liang Ruoxu. Kamu punya teknologi 3.0. Apakah kamu sudah menerima pesannya? Kenapa kamu tidak bilang? Para pejabat bahkan bisa mendukungmu untuk peluncuranmu. Itu akan jauh lebih berpengaruh daripada artikel PR yang kamu posting. Kalian tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Identitas kalian sangat istimewa, terutama di kota yang penting secara ekonomi seperti Zonghai. Sampai batas tertentu, ini mewakili kehendak Huaxia, jadi kalian hanya perlu menontonnya. Biarkan publik dan media lain perlahan-lahan memfermentasi berita ini. Kalau begitu aku tidak akan ikut campur, kata Liang Ruoxu. Namun, saya sudah mendengar cukup banyak tentang Longxin Anda. Saat ini Anda masih belum menggunakan teknologi chip 3.0, tetapi Anda sudah merilis berita ini. Apakah Anda berencana menjualnya dengan harga tinggi? Sesuatu seperti itu. Kalau begitu, jangan lupa beritahu aku jika kamu butuh bantuan. Ya. Lin Yi mengangguk. Aku ada telepon, sampai jumpa lagi. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengangkat telepon lagi. Namun, nomor itu tidak dikenal. Dia tidak tahu siapa itu. Halo? Tuan Lin, saya Alice Grove 1, kita pernah makan malam bersama sebelumnya. Saya harap Anda belum melupakan saya. Tidak, Lin Yi memegang kepalanya dengan satu tangan dan berkata dengan tenang. Kurasa kita perlu bicara soal chip 3.0. Kalau kamu ada waktu sekarang, aku bisa ke perusahaanmu. Bukankah kita sudah membicarakannya sebelumnya? Apakah perlu dilanjutkan? Tentu saja. Dengan skala Longxin, kita tidak membutuhkan teknologi canggih seperti itu sama sekali. Jika kita bisa mencapai kesepakatan, ini pasti akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Presiden Lin, Anda orang yang cerdas. Saya yakin Anda juga menyadari hal ini. Tapi bukankah sudah kubilang terakhir kali kita makan malam? Kuberi kalian waktu setengah bulan untuk memikirkannya. Sudah sebulan, tapi kalian masih belum bertindak. Ini artinya Intel tidak tertarik dengan teknologi chip 3.0, jadi aku sedang bersiap untuk menerima tim AMD dan membahasnya secara detail segera. Tidak. Aku di sini dengan tulus. Alice sudah panik. Meskipun usia mereka hampir sama, dia berada di level yang sama sekali berbeda dari Lin Yi. Dia masih terlalu muda untuk berurusan dengan Lin Yi. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ayahnya tidak mengambil keputusan dalam waktu setengah bulan dan mengulur-ulur waktu hingga hari ini, padahal masalah ini akan berdampak besar pada Intel. Pada akhirnya, dia bahkan memintanya untuk membereskan kekacauan ini. Dengan tulusnya, Lin Yi memarahi, beraninya kau mengatakan ini padaku. Kau pikir kau siapa? Aku. Meskipun tingkat Huaxian Alice tidak tinggi, ia masih bisa memahami apa yang dikatakannya. Ayah saya adalah CEO, dan saya hanyalah wakil presiden perusahaan. Ada banyak hal yang belum bisa saya putuskan, jadi saya harap kita bisa berdiskusi dengan baik. Tolong beri saya kesempatan. Saya bisa meluangkan waktu saya untuk berbicara langsung dengan ayahmu. Kalau tidak, saya akan bertemu dengan orang-orang dari AMD sore ini. Aku mengerti. Lin Yi tidak punya janji dengan AMD. Ia yakin bahwa perusahaan kelas dunia seperti AMD tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja setelah mendengar berita tersebut. Namun,
sekarang, mereka seharusnya menghubungi Qi Xianzhao, bukan dia. Oleh karena itu, inisiatif ada di tangannya. Dialah yang memegang keputusan akhir dalam permainan ini. Lin Yi bangkit dan meregangkan tubuh, merasa jauh lebih rileks. Orang-orang idiot ini sebenarnya ingin bertarung dengan penipu seperti dia, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menantangnya. Tak lama kemudian, ponsel Lin Yi berdering lagi. Ternyata nomor luar negeri. Saat dia melihat panggilan itu, Lin Yi menebak bahwa itu pasti Andy Grove 2. Saat itu pukul 2 pagi di Meiguo. Meski begitu, ia tetap bersedia menelepon Lin Yi. Orang tua ini mungkin juga panik. Tuan Andy Grove, senang mendengar kabar dari Anda, kata Lin Yi dengan bahasa Inggris yang fasih. Halo, Tuan Lin. Saya tidak menyangka Anda sudah menebak siapa saya, kata Andy Grove sambil tersenyum. Suaranya sangat ramah. Tentu saja. Meskipun, sepertinya Intel sudah tidak tertarik lagi. Tuan Lin, jangan bicara begitu. Kami masih sangat menghargai kolaborasi ini. Saya sudah memberitahu wakil presiden perusahaan untuk pergi ke Huaxia. Semoga kolaborasi kita kali ini berjalan lancar. Apakah mulut putrimu buruk, atau kamu tuli, kata Lin Yi. Aku memintamu untuk datang sendiri. Tapi kau masih saja menyuruh wakil presiden sialan itu mengabaikanku. Tuan Lin, kenapa Anda melakukan ini? Bahkan jika itu AMD, mereka mungkin tidak akan mengirim CEO untuk bernegosiasi. Kau benar juga. Lagi pula, grup Lingyun masih jauh lebih rendah daripada kalian, kata Lin Yi. Tapi ada sesuatu yang mungkin tidak kau ketahui. Aku sedang syuting acara TV beberapa hari yang lalu. Seseorang yang tidak bertanggung jawab menembakku, tapi untungnya aku selamat. Tidakkah kau pikir itu sesuatu yang patut disyukuri? Di ujung telepon yang lain, ekspresi Andy Grove berubah, tetapi dia masih berpura-pura tenang. Bab 902 Sifat Demokratis Pacar. Jika kau berani menyakiti putriku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sialan. Masih berani mengancamku. Bisakah kau lebih tidak tahu malu? Lin Yi menerjemahkan pepatah Huaxian ke dalam bahasa Inggris dengan akurat, membuat kepala Andy Grove pusing. Atau kau pikir aku orang yang pemarah? Kau pikir aku akan membiarkanmu menembakku begitu saja? Tanya Lin Yi. Saya akan pergi dengan kata-kata ini hari ini. Kamu bisa menyuruh putrimu meninggalkan Zonghai, tapi kalau dia berani masuk ke bandara, saya jamin dia tidak akan bisa naik pesawat. Coba saja kalau kamu tidak percaya. Setelah itu, Lin Yi menutup telepon. Seperti kata pepatah, ketika para ahli berdebat, mereka akan berhenti ketika situasinya ideal. Bagi Lin Yi, hanya ini yang perlu ia katakan. Ia akan membiarkan lawannya memilih langkah selanjutnya. Tidak lama setelah dia menutup telepon, Qi Xianzhao masuk. Presiden Lin, Intel, dan AMD telah menghubungi kami. Mereka ingin membahas kesepakatan chip 3.0 dengan kami. Siapa yang bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan kedua perusahaan ini? Awalnya, mereka bilang akan mengirim wakil presiden ke sana, tetapi Intel baru saja menelepon dan mengatakan bahwa presiden mereka, Andy Grove, akan segera datang ke Zonghai. Mereka bilang ingin berbicara langsung dengan Anda tentang masalah ini. Baiklah, aku akan menemui Andy Grove secara pribadi. Kamu, Yuan, dan Tianyan bisa bicara dengan AMD. Pengaturan Lin Yi sangat masuk akal dan sejalan dengan proses bisnis mereka yang biasa. Pihak lawan telah mengirim seorang wakil presiden, dan ia juga telah mengirim seseorang dengan posisi yang sama untuk menerima mereka. Lagi pula, jumlah mereka ada 3. Ia telah memberi mereka cukup muka. Namun, Qi Xianzhao tidak tahu apa-apa lagi dan berpikir bahwa Lin Yi hanya menanganinya dari perspektif bisnis. Presiden Lin, kami harus segera mengonfirmasi merek ponselnya. Kami sudah membahas beberapa proposal dalam rapat. Silakan lihat nanti kalau ada waktu. Baiklah, tinggalkan saja di sana. Meletakkan dokumen di tangannya, Qi Xianzhao berbalik dan berjalan keluar kantor. Ada lebih dari 10 nama pada dokumen tersebut, dan logo yang sesuai juga disiapkan. Beberapa di antaranya tampak cukup bagus, tetapi beberapa lainnya kualitasnya sangat rendah. Nama-nama rendahan ini lebih cocok untuk seseorang seperti He Yuan. Setelah meliriknya sekilas, Lin Yi menyingkirkannya. Ia menduga Ji Qingyan pasti sangat tertarik dengan percakapan tentang nama-nama ini. Malam harinya, Lin Yi pergi ke Chaoyang Group untuk menjemput Ji Qingyan sepulang kerja. Ponsel barunya akan segera diluncurkan. Namanya belum diputuskan. Bantu aku memikirkannya. Seperti dugaan Lin Yi, Ji Qingyan sangat tertarik untuk menamakannya. Ya, saya murid yang buruk. Hal semacam ini harus dilakukan oleh Bu Lin kita yang berpendidikan tinggi. Kau benar punya pikiran seperti itu. Ji Qingyan mengangguk sambil menyeringai. Lalu, ia berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan Mei? Hah, Mei. Kenapa begitu?
Karena kita berdua ketemu bulan Mei. Menurutku itu cukup berkesan. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Judulnya Mei. Iya, kamu tidak bisa mendengarkanku begitu saja. Beritahu aku pendapatmu juga. Mungkin kamu bisa menemukan nama yang lebih bagus daripada aku. Hehehe. Lin Yi berpikir sejenak, ideku adalah menamainya dengan nama yang paling menonjol dari ponsel ini, jadi ideku adalah memanggilnya 911. 911. Ji Qingyan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Bukankah agak terlalu kasual menggunakan angka untuk menamai telepon? Aku ingat dulu ada aplikasi yang menggunakan nama ini. Perangkat lunak itu sudah ketinggalan zaman. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan ponsel kita. Tapi keunggulan terbesar ponsel ini adalah harganya yang terjangkau. Apa hubungannya dengan 911? Apa yang kau katakan memang masuk akal. Lin Yi memikirkannya lagi, bagaimana dengan ponsel Xiao Kao? Xiao Kao sangat aktif, jadi itu juga berarti merek kita akan berkembang pesat. Tapi menurutku itu masih belum sebagus bulan Mei yang kusarankan. Kalau begitu, kita sebut saja Mei. Ya. Nama-nama yang kau usulkan kedengarannya kurang bagus. Lakukan saja apa yang kukatakan. Tindakan Ji Qingyan dengan sempurna menunjukkan sifat demokratis seorang pacar Huaxian. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan, tetapi pada akhirnya, mereka akan menemukan alasan untuk menolak Anda. Setelah menemukan nama itu, mereka berdua duduk di sofa dan menonton televisi. Saya ingat tahun baru Imlek akan tiba beberapa hari lagi. Apakah Anda punya rencana? Aku tidak punya rencana, kata Lin Yi dengan santai. Aku sudah membeli semua baju baru. Aku akan kembali beberapa hari sebelumnya dan membeli petasan untuk mereka. Kurasa begitulah caraku menghabiskan tahun baru. Tapi ini tahun baru pertama kita bersama. Apa kamu merasa berbeda? Menghadapi interogasi sensitif seperti itu, Lin Yi tidak gentar. Tentu saja, karena Tuhan mengirimkanmu, yang berbeda dari yang lain, kepadaku. Lupakan tahun baru ini, sejak pertama kali bertemu denganmu, duniaku menjadi lebih kaya dan lebih berwarna. Cek, bohong, kata Ji Qingyan. Pertama kali kita bertemu, kita di tempat parkir bawah tanah. Kamu bahkan bersikap biasa saja padaku. Jawaban ini sesuai dengan dugaan Lin Yi. Saat menghadapi interogasi mendalam dari pacarnya, jika dia terus memujinya, itu akan terlihat palsu dan tidak tulus. Oleh karena itu, saat ini ia harus melakukan serangan balik yang tepat. Dalam konfrontasi ini, aura seseorang merupakan faktor yang paling penting. Salah, dan itu kesalahan besar. Kamu benar-benar mengecewakan. Ji Qingyan bingung. Ada apa? Pertama kali kita bertemu adalah di lobi lantai 1 perusahaan. Hari itu hari pertamaku bekerja. Aku sedang melapor ke Departemen SDM sambil membawa resumeku ketika kulihat kamu keluar dari lift dengan sepatu hak tinggi dan jaket windbreaker krem. Saat itu, aku terpesona olehmu, jadi saat wawancara, aku berusaha sebaik mungkin. Bahkan ketika dipermalukan oleh HRD, aku tidak patah semangat. Akhirnya, aku bergabung dengan Chaoyang Group hanya agar lebih dekat denganmu. Sungguh menyedihkan kamu bahkan tidak mengingatnya. Ji Qingyan merasa sedikit bersalah mendengar kata-kata Lin Yi. Benarkah begitu? Kenapa aku tidak punya kesan apa-apa? Lin Yi, untunglah kau tak mengingatnya. Karena aku mengarang semuanya. Karena kau tak menganggapku serius saat itu. Lin Yi menggelengkan kepala dan mendesah, hatiku tertuju pada bulan, tapi bulan hanya bersinar di parit. Sama sekali tidak. Mungkin aku terlalu sibuk untuk memperhatikanmu. Itu tidak benar. Kau bahkan melirikku dan mengabaikanku. Kau berbalik dan pergi setelah itu. Ji Qingyan juga sedikit bingung. Lin Yi begitu tampan sehingga meskipun saat itu ia tidak memiliki perasaan apapun padanya, ia pasti akan meliriknya lagi. Bagaimana mungkin ia bisa begitu saja berbalik dan pergi, apa maksudmu? Kau hanya ingin membebaskan diri dari dosa-dosamu. Baiklah. Aku tahu aku salah. Tuan Lin, bisakah kau memaafkanku sekali ini? Muak. Bab 903 Akankah aku menjadi gadis desa? Piak. Lin Yi menepuk pantat Ji Qingyan. Beranikah kau melakukannya lagi lain kali? Aku tidak mau. Lagi pula, tidak akan ada waktu berikutnya. Itu benar. Setelah bermesraan dengan Ji Qingyan beberapa saat, mereka berdua mandi dan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Pada saat ini, Lin Yi tidak bisa menunggu. Ini karena misi utama kelas Treamer telah selesai. Dia bisa memulai kelas baru sekarang. Setelah kembali ke kamarnya, Lin Yi memanggil sistem. Memulai profesi baru. Profesi baru diaktifkan, petani. Penyelesaian profesi, 0%. Tuan rumah, terimalah tas hadiah profesional, 10 juta yuan, tanah emas. Profesi baru diaktifkan.
10 juta yuan akan didistribusikan ke akun pribadi Anda. Tanah emas telah dikirim ke garasi villa nomor 1. Setelah memulai profesi barunya, Lin Yi tidak terburu-buru untuk mengambil hadiah. Ia malah menunggu beberapa jam hingga Ji Qingyan tertidur sebelum turun. Lin Yi tidak takut Ji Qingyan akan bangun. Berdasarkan seberapa nyenyaknya dia tidur, dia biasanya tidak akan bangun kecuali terjadi bencana alam besar. Sesampainya di garasi, Lin Yi melihat kotak pengiriman ekspres SF berukuran setengah meter persegi di samping sarinya. Sistem, apakah Sanfeng mensponsori Anda? Mengapa Anda selalu menggunakan pengiriman ekspres mereka? Itu rahasia dagang, tidak ada komentar. Sial, kau bertingkah seolah ini asli. Lin Yi membuka bungkusan itu dan menemukan 10 kantong plastik di dalamnya. Warnanya hitam gelap dan sama sekali tidak mengingatkannya pada emas. Lin Yi menimbang tas di tangannya. Beratnya sekitar 1 kilogram. Lin Yi merasa tidak ada cukup tanah untuk bercocok tanam. Lebih tepat baginya untuk mulai menanam bunga dengan jumlah tanah ini. Selain itu, ada juga tas dokumen dari Sanfeng, perusahaan pengiriman. Lin Yi membukanya dengan santai dan menemukan akta kepemilikan di dalamnya. Dinyatakan bahwa alamatnya berada di Happiness Village di Four Corner Town. Ada juga peta dengan label yang jelas terlampir. Tidak hanya rumah dan tanah, tetapi juga kolam ikan. Ya, kalau begitu, kalau kau memberiku tanah sekecil ini, aku tidak akan punya cukup tanah untuk bertani. Tanah emas adalah formula padat, formula ini perlu digunakan dengan tanah biasa. Baiklah, aku mengerti. Lin Yi mengambil peta dan akta tersebut dan membuat rencana sederhana. Misi ini mungkin memakan waktu untuk diselesaikan. Lagi pula, mereka harus kembali untuk tahun baru. Setelah merapikan, Lin Yi meletakkan tanah emas itu kembali ke garasi dan kembali ke kamarnya. Meski begitu, Lin Yi tidak tinggal diam dan kembali memanggil sistem itu. Sistem, dari mana datangnya kekuatan tempur kelas F yang kau berikan padaku? Sejak bertemu pria berbaju hitam itu, pertanyaan ini terus terngiang di benak Lin Yi. Selain dirinya, mustahil ada orang lain yang memiliki sistem. Meski begitu, banyak orang tahu cara mengerahkan kekuatan dalam dantian mereka. Ini agak aneh. Kekuatan tempur hanyalah sebuah istilah, metode pengerahan kekuatan ini berasal dari peradaban prasejarah dan telah diwariskan hingga kini, kekuatan ini tidak muncul begitu saja. Lalu bagaimana yang lainnya melakukannya? Peradaban prasejarah telah menyebar ke seluruh dunia. Setelah manusia purba menemukannya, mereka mempelajari metode pelatihan di atas, itulah sebabnya mereka memiliki semua teknik bertarung ini. Mendengar penjelasan sistem, Lin Yi akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Para ahli zaman dahulu tampaknya bukan mitos atau dongeng. Sebaliknya, mereka memiliki kekuatan seperti itu karena mereka telah mempelajari metode mengerahkan kekuatan ini. Karena perkembangan teknologi masyarakat modern, metode pelatihan ini perlahan-lahan menurun, tetapi hanya dimiliki oleh segelintir orang. Seperti pria berpakaian hitam yang ditemuinya hari itu. Sistem, level tertinggi seharusnya adalah kekuatan tempur peringkat S, kan? Ya, menurut metode penilaian masyarakat manusia, peringkat terkuat adalah peringkat S. Jika levelku mencapai kelas S, bisakah aku mencapai keabadian atau menggunakan tubuhku untuk menangkis bom nuklir? Seharusnya itu bukan masalah, kan? Lepaskan fantasimu dan akui realita. Kalau begitu pergilah. Aku tidak membutuhkanmu di sini lagi. Sistem berhenti berbicara, dan Lin Yi kembali berpikir keras. Dia berpikir, jika dia tidak terluka hari itu, apakah dia akan sebanding dengan pria berbaju hitam itu? Akan tetapi, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan jawaban yang pasti. Orang itu memang sangat kuat. Dalam hal kecepatan dan kekuatan, dia mungkin unggul, tetapi dalam hal teknik bertarung, dia masih jauh kalah. Lagi pula, saat itu dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi pihak lain mungkin masih menahan diri. Oleh karena itu, lawannya mungkin saja lebih baik. Meski begitu, dari mana orang-orang seperti dia berasal? Apa isi kotak di tangannya? Tiba-tiba, Lin Yi teringat apa yang dikatakan sistem. Dia mengatakan bahwa manusia telah menemukan keberadaan peradaban prasejarah dan sedang mengembangkan dan menjelajahinya. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah operasi rahasia. Jadi, mungkinkah pria kulit hitam itu juga terlibat? Lin Yi menggosok pelipisnya, merasakan sakit kepala datang. Dengan pengetahuannya, ia tidak bisa menyimpulkan terlalu banyak. Jika ada kesempatan, ia harus lebih memperhatikan hal ini di masa mendatang. Sambil menggelengkan kepala, Lin Yi tidak berencana memikirkan hal-hal ini lagi dan malah memutuskan untuk tidur. Namun, tepat saat ia berbaring, ia terkejut mendapati langit sudah mulai cerah. Apa-apaan ini? Hari sudah subuh, jadi Lin Yi tidak berencana untuk tidur lagi. Setelah bermain game di ponselnya sebentar, Lin Yi bangun sekitar pukul 6 dan membuat sarapan lezat yang dimakan Ji Qingyan dengan gembira.
Apakah kamu masih akan melanjutkan streaming? Tanya Jiqingyan. Aku nggak mau streaming lagi. Aku mau lakuin hal lain. Jiqingyan menatap Lin Yi. Apa rencanamu sekarang? Apakah kamu yakin ingin tahu? Tentu saja aku yakin. Jiqingyan menatap Lin Yi dengan curiga. Mungkinkah profesi yang akan kau jalani kali ini sangat istimewa? NN, ini agak istimewa. Kamu tidak akan mulai memijat wanita, kan? Lin Yi, imajinasimu sungguh bagus. Tidak juga. Tiba-tiba aku merasa hidup kita terlalu mewah. Kalau suatu hari perusahaan bangkrut, kita akan sulit beradaptasi dengan kehidupan orang biasa. Memang. Waktu kamu buka restoran dan kita pergi ke pasar malam, aku bahkan nggak sanggup beli sebotol jus. Oleh karena itu, agar dapat lebih merasakan kerasnya hidup dan perjuangan mencari nafkah, saya berencana untuk mulai bertani. Hah? Benarkah? Kamu mau mulai bertani sendiri? Bahkan jika kamu ingin merasakan hidup, kamu tidak perlu melakukan ini. Menikmati hidup hanyalah sebagian kecil darinya. Makanan yang kita makan sekarang sangat tidak sehat. Aku berencana menanam sendiri beberapa makanan hijau dan memberikannya kepadamu ketika saatnya tiba. Hehe. Jiqingyan tersenyum manis. Sebenarnya, buah dan sayur yang kita beli sudah cukup bagus. Tidak perlu menanamnya sendiri. Melelahkan sekali. Aku tahu, tapi tak masalah jika aku sampai lelah demi dirimu. Kalau begitu aku akan bergabung denganmu. Kenapa kamu ikut denganku? Perusahaan masih menunggumu. Lagi pula, kamu tidak bisa bekerja di pertanian. Kenapa aku tidak bisa? Aku bisa menyiram tanaman untukmu. Kau pikir aku sedang menanam bunga? Berkebun dan menyiram itu berbeda dari yang kau bayangkan, kata Lin Yi. Kalau begitu, aku juga ingin mencobanya, sindir Jiqingyan. Tapi disinilah letak masalahnya. Kalau aku benar-benar memulai pertanian, apakah aku akan jadi gadis desa di masa depan? Bab 904 menurut aturan Huaxia. Dari sudut pandang tertentu, bisa dibilang begitu, kata Lin Yi. Tapi dipanggil gadis desa itu nggak enak. Kamu yakin mau ikut denganku? Ya, aku tidak pernah bertani sejak kecil. Apa kau tidak terlalu penasaran? Sepertinya kau sedang bersemangat. Lin Yi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jika kita belum mencoba sesuatu, maka kita harus mencobanya dengan penuh semangat. Ini semua bagian dari pengalaman hidup, kata Jiqingyan. Lagi pula, menurutku, menderita sedikit bukanlah hal yang buruk. Kalau begitu, kamu belum punya anak. Mau coba? Tentu saja. Nanti aku akan punya anak laki-laki yang besar dan gemuk. Kalau sudah begitu, aku nggak akan main sama kamu lagi. Bagaimana kau tahu kau bisa melahirkan anak laki-laki yang gemuk? Bagaimana kalau perempuan? Kalau saatnya tiba, kita hanya akan bermain berdua. Aku tidak akan mengajakmu. Itu mustahil. Aku tahu rahimku. Aku ditakdirkan punya anak laki-laki. Apa hubungannya ini dengan rahimmu? Akulah yang memutuskan apakah aku menginginkan anak laki-laki atau perempuan. Saya memiliki kemampuan khusus untuk menolak kromosom X Anda. Lin Yi. Dia benar-benar gila. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Nanti, kita punya anak laki-laki gemuk. Kita ganti topik saja, kata Jiqingyan. Sudah pilih tempat. Kapan berangkat? Di Four Corner Town, tapi aku masih ada urusan. Aku akan ke sana setelah selesai. Tapi masih ada lebih dari 10 hari lagi sampai tahun baru. Saat kamu selesai bekerja, mungkin sudah akhir tahun. Lin Yi mengangguk. Aku tidak berencana melakukan hal-hal ini sebelum tahun baru. Kita bicarakan nanti setelah tahun baru. Cuacanya masih agak dingin, jadi lebih baik menanam benihnya setelah tahun baru. Kalau begitu, bukankah sebaiknya kita luangkan waktu untuk mengunjungi lokasi itu? Tentu saja. Aku akan ke sana dan melihatnya setelah pekerjaanku selesai. Ya. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Petik 2. Setelah sarapan, Jiqingyan berangkat ke kantor. Lin Yi tinggal di rumah, bersiap mempelajari penggunaan tanah emas. Kring kring kring. Begitu tiba di garasi nomor 1, telepon Lin Yi berdering. Presiden Lin, urusan Intel sudah selesai. Kita akan bertemu mereka pukul 1 siang, kata Qi Xianzhao. Selain itu, mereka juga menghubungi wali kota Liang, yang bertanggung jawab atas pembangunan ekonomi kota. Mereka mungkin ingin beliau menjadi perantara untuk kolaborasi ini. Orang tua itu cukup pintar. Dia bahkan tahu cara memanggil Liang Ruoxu. Andy Grove juga tahu bahwa ia salah dalam masalah ini. Jika ia bertemu Lin Yi sendirian, pasti akan terjadi insiden yang tidak menyenangkan. Karena itu, ia meminta Liang Ruoxu untuk menjadi perantara. Mereka adalah perusahaan internasional, dan wali kota Liang juga terlibat dalam perekonomian. Jadi, apa yang mereka lakukan masuk akal. Di mana lokasinya?
Saya memilih Hotel Peninsula. Karena itu tempat kami, akan lebih nyaman bagi kami untuk mengobrol dan melakukan berbagai hal. Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Lin Yi mulai mempelajari tanah emas, tetapi setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menemukan jawabannya. Selama waktu ini, ia juga menerima telepon dari Liang Ruoxu untuk membahas kolaborasi dengan Lin Yi. Liang Ruoxu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya berharap Lin Yi dapat bekerja sama dengan Intel. Bagaimanapun, itu adalah pabrik chip nomor 1 di dunia. Jika ia bekerja sama dengan mereka, prospeknya akan lebih terbuka daripada bekerja sama dengan AMD. Namun, Lin Yi hanya menyetujuinya secara samar. Menurutnya, masalah hari ini tidak sesederhana kemitraan formal. Siang harinya, Lin Yi berganti pakaian dan berkendara menuju Hotel Peninsula. Ketika Lin Yi tiba, Liang Ruoxu dan Andy Grove sudah ada di sana. Dia berdiri dengan sopan untuk menyambut mereka. Presiden Lin, ini CEO Intel, Tuan Andy Grove. Setelah mengatakan itu, Liang Ruoxu memperkenalkan mereka kepada Andy Grove. Ini adalah pengusaha muda terkenal dari Zonghai, Lin Yi, Presiden Lingyun Group. Halo, Tuan Lin, kata Andy Grove sambil tersenyum. Tidak ada rasa tidak senang di wajahnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa kemarin. Halo, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Suasananya harmonis dan ada banyak percikan api. Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo masuk dan lanjutkan, kata Liang Ruoxu. Oke. Kemudian, rombongan memasuki ruang pribadi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selama proses ini, Lin Yi mengamati dengan saksama. Andy Grove ditemani 6 pengawal. Seperti yang dikatakan Owen sebelumnya, mereka semua profesional. Akan tetapi, ini hanya jika dibandingkan dengan orang biasa. Hanya pria yang berdiri di sebelah kanannya yang membuat Lin Yi sedikit bingung, karena dia memancarkan aura yang tidak dapat dipahami. Rombongan itu segera tiba di ruang privat. Hidangan yang telah disiapkan sebelumnya disajikan satu demi satu. Pelayan yang berdiri di belakang mereka mengisi gelas-gelas di depan Lin Yi dan 2 orang lainnya. Apa ini? Tanya Lin Yi. Melihat ekspresi Lin Yi yang tidak benar, pelayan di belakangnya tertegun dan dengan cepat menjelaskan, Presiden Lin, ini adalah catelatur terbaik di hotel kami. Tuan Lin, anggur dari catelatur ini sangat enak. Saya sering meminumnya saat di Meiguo. Hari ini, kita terutama membahas bisnis. Anda tidak perlu terlalu sopan. Kau terlalu memikirkan apa yang kukatakan, jawab Lin Yi. Karena kau di sini di Huaxia, kau harus mengikuti aturan Huaxia. Jangan minum anggur jelek seperti ini. Kolos, yang berdiri di belakang Andy Grove, mengubah ekspresinya. Ia merasakan aura dingin yang terpancar dari Lin Yi. Tujuannya hari ini mungkin tidak sesederhana membahas bisnis. Liang Ruoxu juga merasakan ada sesuatu yang salah. Dia sangat mengenal Lin Yi. Dia bahkan tidak perlu mendengarkan kata-kata Lin Yi. Hanya dari tatapannya saja, dia tahu ada yang tidak beres dengannya hari ini. Di bawah meja, Liang Ruoxu dengan lembut menggenggam tangan Lin Yi. Ia tidak tahu mengapa Lin Yi seperti ini, tetapi ia berharap Lin Yi bisa tenang. Andy Grove adalah taipan kelas dunia. Di levelnya, banyak hal tidak bisa diukur dengan aturan dan hukum. Presiden Lin, anggur apa yang ingin Anda siapkan? Tanya pelayan di belakangnya dengan ragu. Hotel kami juga memiliki Maotai dan Wuliangye. Lupakan anggur jenis ini. Beli 2 botol Erguotou. Ini spesialisasi Huaxia kami. Pelayan itu tampak bingung. Presiden Lin, hotel kami tidak punya anggur seperti itu. Itu adalah hotel bintang 5 yang dapat menduduki peringkat 5 teratas di Zonghai. Prestise Peninsula Hotel memang tak perlu diragukan lagi. Mustahil hotel ini menjual anggur murahan seperti Erguotou. Kalau di hotel kamu nggak ada, kenapa nggak beli beberapa botol saja? Apa perlu aku ajarin? Ya. Saya mengerti, Presiden Lin. Setelah menjawab, pelayan itu bergegas keluar. Wajah Lin Yi memucat, dan suasana di ruang pribadi itu pun ikut memburuk. Bahkan Liang Ruoxu pun tak berani berkata apa-apa. Ia sungguh tak mengerti apa yang terjadi antara Lin Yi dan Andy Grove. Mungkinkah hal itu justru membuat emosinya berfluktuasi begitu hebat? Bab 905 tidak ada yang bisa pergi. Selama 10 menit berikutnya, ruangan pribadi itu sunyi. Tak ada yang bergerak besar. Mereka hanya duduk diam di sana. Keheningan itu tampaknya baru akan pecah ketika pelayan kembali sambil membawa anggur. Tak lama kemudian, pelayan itu berlari masuk sambil membawa papan kayu di tangannya. Ada lebih dari 10 botol anggur di papan itu. Semuanya botol Erguotou biasa saja. Biasanya dijual sekitar 10 yuan per botol di pasar. Tidak ada yang istimewa dari botol-botol itu. Tuangkan anggurnya.
Pelayan itu gemetar ketakutan saat dia mengisi 3 gelas anggur. Liang Ruoxu adalah orang pertama yang mengangkat gelasnya dan tersenyum pada Andy Grove. Bapak Grove, atas nama Komisi Kota Zonghai, saya ingin bersulang untuk Anda berdua. Saya mendoakan kerjasama yang sukses dan berharap Anda dapat datang ke Zonghai untuk berinvestasi lebih banyak. Kami juga akan memberikan Anda perlakuan istimewa terkait kebijakan. Terima kasih, Wali Kota Liang. Saya juga menantikan kolaborasi ini. Andy Grove, yang tahu sedikit tentang ritual makan malam Huaxian, mengambil gelasnya. Namun, Lin Yi mengulurkan tangan dan menarik gelas Liang Ruoxu ke bawah. Jangan minum segelas anggur ini. Aku akan menemaninya. Ekspresi Andy Grove tidak berubah, ia juga tidak tampak kesal dengan situasi tersebut. Ia hanya mengangkat gelasnya dengan bijak. Pak Lin, Anda benar-benar ilmuwan terhebat yang pernah saya temui. Anda bahkan mampu mengembangkan kode sumber chip 3.0 sendirian. Ini sesuatu yang tak terduga oleh siapapun, jadi saya akan bersulang untuk Anda. Semoga kolaborasi kita berhasil. Lin Yi memegang gelasnya, tetapi saat gelas itu berdenting, dia mendorong gelas Andy Grove ke bawah di tengah jalan. Dengan itu, Lin Yi mengetukkan dasar gelasnya ke gelas Andy. Sudah kubilang, hidangan ini akan mengikuti aturan Huaxia. Kalau kau mau bersulang denganku dengan setara, kurasa ini tidak akan berhasil. Statusmu tidak cukup tinggi. Kali ini Andy Grove tidak tahan lagi. Meskipun mereka bersulang, ia tidak menghabiskan anggurnya. Ia perlahan meletakkannya di atas meja. Tuan Lin, saya di sini dengan tulus, jadi saya harap Anda juga tulus. Hanya dengan begitu akan ada kemungkinan kerjasama. Lin Yi tersenyum dan meletakkan gelasnya. Kakek, apa kau pikir kolaborasi ini pasti akan berhasil karena kau memanggilnya? Atau kau pikir aku pelupa dan bisa cepat lupa kalau ditembak? Lin Yi tertembak. Ekspresi Liang Ruoxu berubah drastis. Ia menatap Andy Grove dengan dingin, berharap Andy akan memberinya penjelasan. Tuan Lin, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, kata Andy Grove. Saya datang ke sini kali ini hanya untuk membahas kolaborasi dengan Anda. Saya tidak punya niat lain. Lin Yi memainkan gelas anggur di tangannya, sudut mulutnya melengkung. Senyumnya mengerikan. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, bahkan jika aku membunuhmu, luka tembakku akan tetap ada. Jika kau bersedia memberiku kompensasi, aku rela melupakan masa lalu. Namun, tidak pantas bagimu untuk berpura-pura bodoh padaku. Dengan itu, Lin Yi mengambil gelas anggurnya dan perlahan berjalan di belakang Andy Grove. Dan nyawa putrimu masih di tanganku. Satu panggilan telepon dariku dan dia bisa langsung menemui Tuhan. Kamu percaya atau tidak? Dengan itu, Lin Yi menuangkan segelas penuh anggur putih ke kepala Grove. Ya Tuhan, apa yang kau lakukan? Kau terlalu kasar. Lindungi Tuan Grove. Kolos meraung dan melindungi Andy Grove di belakangnya bersama 5 pengawal lainnya. Lin Yi takut mereka akan secara tidak sengaja melukai Liang Ruoxu, jadi dia tidak mengambil tindakan agresif apapun. Sebaliknya, dia menariknya ke belakang dan berkata kepada pelayan di belakangnya, bahwa wali kota Liang keluar. Lin Yi, kau keluar dari sini. Ini bukan urusanmu. Wali kota Liang, ayo kita pergi. Anda tahu sifat Presiden Lin, bujuk pelayan itu. Liang Ruoxu secara alami tahu temperamen Lin Yi. Jika dia marah, 10 ekor sapi jantan pun tak akan mampu menahannya. Dalam lingkungan seperti itu, tidak ada gunanya apapun yang dikatakannya. Tak berdaya, Liang Ruoxu dan pelayan itu keluar dari ruangan, meninggalkan Lin Yi sendirian. Orang tua, aku sudah tahu tentangmu dan Simer. Intel punya 24% saham mereka. Apa menurutmu jumlah ini sepadan dengan nyawa kalian? Tuan Lin, saya sungguh tidak menyangka Anda akan melakukan hal yang begitu berani. Andy Grove mengatakan apa yang ada di pikirannya. Ia sungguh terkejut. Pria di depannya berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Itu sama sekali tidak masuk akal dan tanpa aturan apapun. Dia tahu bahwa kebenaran masalah ini telah terungkap. Jika bukan karena Liang Ruoxu, dia tidak akan bisa menyembunyikannya. Pikirannya sangat sederhana. Setelah memfasilitasi kolaborasi ini, ia akan memberikan sejumlah kompensasi dan masalah ini akan selesai. Namun, dia tidak menyangka lelaki itu akan berselisih dengannya di meja. Itu bukan apa-apa. Aku berani melakukan hal yang lebih besar lagi, kata Lin Yi. Dan jangan ragukan kemampuanku. Bahkan jika kau mati, aku bisa menyingkirkan kesalahan. Zonghai adalah wilayahku. Tak ada yang tak berani kulakukan di sini. Saya sudah lama tahu tentang Simer, tapi saya tidak mungkin memberitahu Anda sahamnya, kata Andy Grove. Memang aku yang mengatur seseorang untuk menyerangmu. Ini salahku. Aku bersedia mengganti rugi. Percayalah pada ketulusanku. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau memberiku saham Simer.
Lin Yi mengangkat bahu. Berikan saja aku saham Intel. Intel adalah pemegang saham mayoritas Simer. Jika Lin Yi memegang saham Intel, secara tidak langsung ia juga memegang saham Simer. Lagi pula, ada keuntungan lain dari melakukan ini. Informasi itu akan semakin tersembunyi dan akan lebih bermanfaat bagi perkembangannya. Itu mustahil. Aku mungkin telah melakukan kesalahan, tapi aku tidak akan menyetujui permintaan kasar seperti itu. Baiklah, mari kita bersikap adil. Aku sudah difoto oleh kalian, jadi aku akan mengembalikannya sekarang, kata Lin Yi. Tapi aku bisa memberimu pilihan. Kamu mau foto ini atau putrimu? Tuan Lin, apa kita harus sejauh itu? Kita semua pengusaha. Tidak bisakah kita duduk dan bicara demi keuntungan? Aku, Lin Yi, orang yang pendendam. Apa menurutmu aku akan berdamai denganmu hanya karena uang? Lalu tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalau begitu, aku akan pergi, kata Andy Grove. Tapi aku akan pergi ke kedutaan. Kalau kau berani melawanku, kau pasti akan memicu perseteruan antara kedua negara. Kau tidak punya kesempatan. Kalau begitu, izinkan aku memberitahumu, tidak seorang pun dari kalian akan bisa keluar dari ruangan ini hari ini. Huaxian, aku tahu ini hotelmu, tapi tidak ada petugas keamanan di sini yang bisa menghentikan kita, kata Kolos. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu panggil petugas keamanan. Aku bisa melakukannya sendiri. Kolos melambaikan tangannya, dan bawahan berkulit putih di belakangnya bergegas menuju Lin Yi dengan kecepatan kilat. Lin Yi berdiri di tempat dan menendang pria kulit putih itu keluar jendela dengan kaki kirinya. Suara mendesing. Semua orang di ruangan itu dapat mendengar teriakan melengking itu dengan jelas. Bab 906 Pengalihan Saham. Pemandangan ini membuat semua orang di dalam dan luar hotel terdiam. Akan tetapi, tak seorang pun di ruangan itu punya waktu untuk peduli dengan apa yang terjadi di luar. Perhatian Andy Grove dan Kolos tertuju pada Lin Yi. Sikap mereka tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dan mata mereka penuh dengan kehati-hatian. Karena kekuatan Lin Yi jauh melampaui ekspektasi mereka. Kalian semua, mundur dan lindungi Tuan Grove, kata Kolos hati-hati. Kemudian, satu orang berdiri dan menghadapi Lin Yi sendirian. Ini peringatan terakhirku. Kalau kamu masih nggak tenang, aku akan bertindak. Kaulah yang menyewa Kid dan bilang kau bersedia menghabiskan 4 juta untuk menculikku, kan? Tanya Lin Yi. Sebenarnya, aku sangat penasaran. Kenapa kau ingin menculikku? Apa kau akan menjadikanku tahanan rumah dan menyuruhku bekerja untukmu? Kamu tidak perlu tahu ini. Kalau kamu tidak mau berdamai, aku akan bertindak. Apa kau benar-benar mengancamku? Lin Yi mengerutkan kening, meraih botol di atas meja, dan membantingnya ke kepala Kolos. Selama proses ini, Kolos bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Alkohol yang mengucur ke sekujur tubuhnya membuat Kolos tertegun. Kecepatan Lin Yi mengejutkannya. Namun, Kolos segera tersadar. Ia mengayunkan tinjunya dan menyerang Lin Yi. Bok, 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 bok. Keduanya saling bertukar pukulan dan tendangan. Lin Yi menyadari bahwa Kolos lebih kuat dari yang dibayangkannya. Dari segi kemampuan bertarungnya saja, ia sudah mencapai puncak. Jika ia tidak menggunakan dantiannya untuk mengerahkan kekuatan, akan sangat sulit bagi Lin Yi untuk mengalahkannya. Selain itu, Lin Yi juga menemukan hal-hal aneh lainnya. Sampai batas tertentu, kekuatan Kolos telah melampaui kemampuan orang biasa. Sekalipun mereka memiliki keuntungan karena rasnya, akan sulit baginya untuk mencapai ketinggian seperti itu. Bagaimana orang ini berlatih? Banyak pikiran yang terlintas dalam benak Lin Yi. Setelah mengetahui situasi pihak lain, Lin Yi tidak berniat melanjutkan. Kekuatan yang terkumpul di dantiannya meletus dan ia menendang lawannya hingga terpental. Bahkan anggur dan makanan di meja pun tumpah ke tubuhnya. Kolos terbaring lumpuh di tanah. Sebelum ia sempat berdiri lagi, pisau bedah Lin Yi terlepas dari tangannya dan memutuskan urat-urat di kaki Kolos. Pada titik ini, ia tidak bisa berdiri meskipun ia ingin. Andy Grove sangat ketakutan saat melihat kondisi Kolos yang menyedihkan. Kolos telah berada di sisinya selama bertahun-tahun, dan kekuatannya jauh melebihi pengawal biasa. Namun kini, dia benar-benar dikalahkan oleh Huaxian ini. Seberapa kuatkah orang ini? Kolos menggertakkan giginya. Sebelum menyerang, ia tak menyangka akan kalah dari pria di depannya ini. Dari apa yang dia ketahui, seseorang sekuat Lin Yi seharusnya tidak ada di sini. Lin Yi tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Dia berjalan menuju Andy Grove selangkah demi selangkah. Sambil menjambak rambutnya, dia bertanya, "Sekarang, menurutmu apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Apa maumu? Aku bisa memberimu 11% saham Intel dengan imbalan teknologi chip 3.0. Kau terlalu berharap," kata Lin Yi. "Jika aku tidak tertembak, aku tidak keberatan melakukan transaksi itu denganmu,
tapi apakah menurutmu aku akan menerima tawaran ini tanpa imbalan? Lalu apa maumu? Kau mau aku memberikannya gratis? Itu mustahil. Aku tidak akan bisa menjawab pertanyaan para pemegang saham. Pernahkah kau berpikir bahwa para pemegang sahammu mungkin benar-benar ingin kau lenyap dari muka bumi? Dengan begitu, Intel akan berada di tangan mereka, kata Lin Yi. Jadi, bahkan jika kamu mati sekarang, ini tidak akan meledak. Jangan terlalu serius. Jika Anda melakukan ini, Anda pasti akan memprovokasi perselisihan antara kedua negara. Lin Yi menggoyangkan jarinya. Menurutmu aku ini orang yang kasar, sampai-sampai mau berbuat seperti itu? Perantara yang kau temukan, Kid, dan Owen, yang menyerangku, semuanya berada di bawah kendaliku. Jika otoritas Huaxian menuduhmu menyewa seseorang untuk membunuh mereka, menurutmu bagaimana nasib harga saham Intel? Bahkan jika kami membiarkanmu pergi, apakah pemegang saham Intel akan membiarkanmu pergi? Ditambah dengan rival lamamu, AMD, dan teknologi chip 3.0 di tanganku, apakah menurutmu Intel akan punya peluang untuk membalikkan keadaan setelah ini? Andy Grove membeku. Pria di depannya telah menutup semua rute pelariannya. Dia tidak punya jalan keluar. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan sekejam itu, kata Lin Yi. 10 miliar untuk membeli 11% sahammu. Uang ini cukup untukmu pensiun, tapi aku ingin kau tetap bekerja di Intel. Kalau kau tidak mau, kita akhiri saja sekarang, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Andy Grove sangat menyesal. Kalau saja dia tidak menyewa seseorang untuk membunuh Lin Yi, dia tidak akan berakhir seperti ini. Semua ini gara-gara dia. Selain itu, saya juga ingin menawarkan teknologi chip 3.0 dengan imbalan 24% saham Simer yang dimiliki Intel. Permintaan ini tidak terlalu besar, kan? Itu tidak akan terjadi, kata Andy Grove. Saham Simer tidak ada di tanganku. Kalau kau coba mengambil 24% saham Simer dengan imbalan teknologi chip 3.0, mereka tidak akan pernah setuju. Aku tahu itu. Simer memiliki teknologi sumber cahaya tercanggih di dunia dan merupakan pemasok ASML. Keberadaan Simer cukup untuk membatasi kemajuan penelitian ilmiah ASML dan bahkan secara halus memengaruhi perkembangan industri semikonduktor dunia. Dapat dimengerti jika pemegang saham Intel tidak setuju. Kamu bisa urus ini sesukamu, tapi aku minta minimal 11%. Jaga baik-baik. Saya bisa mencoba. Lin Yi mengulurkan tangan dan menepuk bahu Andy Grove. Seandainya Anda bekerja sama dengan saya lebih awal, tidak akan ada banyak masalah. Namun, saya harap kolaborasi ini akan dilakukan secara rahasia. Saya tidak ingin siapapun tahu tentang ini, jadi di permukaan, Anda akan tetap menjadi pemegang saham terbesar Intel. Tidak akan ada perubahan apapun. Saya harap Anda mengerti maksud saya. Setelah hening cukup lama, tatapan Andy Grove tertuju pada Kolos dan yang lainnya. Niatnya jelas. Aku akan mengurus orang-orang ini, jadi jangan khawatir, kata Lin Yi. Tunggu di sini dulu. Nanti ada yang menghubungimu. Kuharap kau bisa bekerja sama dan tidak main-main. Setelah mengatakan ini, Lin Yi berbalik dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Liang Ruoxu segera berlari menghampirinya. Ikut aku. Lin Yi tercengang oleh tindakan Liang Ruoxu. Sebelum ia sempat bereaksi, ia ditarik ke ruang pribadi lain yang kosong. Apa yang kau lakukan? Di mana lukamu? Coba kulihat. Liang Ruoxu menarik-narik baju Lin Yi, ingin melihat lukanya. Tidak perlu memeriksaku. Aku baik-baik saja. Itu juga tidak akan berhasil. Aku harus memeriksanya, kata Liang Ruoxu dengan keras kepala. Lukanya ada di selangkanganku. Kau mau melihatnya juga? Bab 907 hati Lin Yi yang gelisah. Apa kamu masih menggodaku di saat seperti ini? Oke. Akan kutunjukkan padamu. Lin Yi melepas bajunya, memperlihatkan luka di dalamnya. Liang Ruoxu mengerutkan kening. Orang-orang ini terlalu berlebihan, kata Liang Ruoxu. Kita harus menghadapinya dengan serius. Liang Ruoxu mengeluarkan ponselnya, tetapi Lin Yi menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku menelepon kakekku, kata Liang Ruoxu. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Kita harus menyelesaikannya sampai tuntas. Sudah selesai. Jangan khawatir, kata Lin Yi. Kalau keluargamu tahu ini, mereka akan menganggapku tak berguna. Mereka akan mengira aku cuma bisa mengadu kalau terjadi sesuatu. Apa kita akan membiarkan luka tembakmu begitu saja? Tanya Liang Ruoxu. Mereka mungkin akan melakukan hal seperti ini lagi di masa mendatang. Bayangkan saja, saya sendiri yang menerima mereka. Tenanglah, kata Lin Yi. Aku akan membunuh Andy Grove. Sekalipun kalian bergerak, kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Biarkan orang tua itu hidup beberapa tahun lagi. Aku masih mengandalkannya untuk membantuku.
Liang Ruoxu memikirkannya. Setelah kejadian sebesar itu, Lin Yi tidak akan membiarkannya begitu saja. Meskipun dia merasa tidak nyaman, dia sebenarnya tidak perlu terus mengejan. Lagi pula, semua sudah terjadi. Mereka tak bisa memutar kembali waktu. Kalau begitu, ini semua salahmu. Kenapa kau tidak tinggal di Zonghai? Kenapa kau ikut acara itu? Kau memberi mereka kesempatan untuk bertindak, kata Liang Ruoxu. Proyek mesin fotolitografi masih dalam tahap rahasia. Jika penelitian dan pengembangannya berhasil suatu hari nanti, Anda bahkan mungkin akan ditahan jika bepergian ke luar negeri menjadi berbahaya. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku mengerti. Aku tidak akan kabur lagi di masa depan, kata Lin Yi. Aku akan tinggal di Huaxia dan tidak pergi kemanapun. Aku tidak bercanda. Jangan lancang. Kalau kau tidak mendengarkanku, aku akan memblokir paspormu. Kau tidak akan bisa meninggalkan negara ini meskipun kau mau. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan, kata Lin Yi. Aku hanya sedikit terkenal di Zonghai. Aku belum benar-benar berperingkat di tingkat nasional Huaxia. Kalau aku pergi ke luar negeri, tidak akan ada yang mengenaliku. Hanya kamu yang masih memperlakukanku dengan begitu serius. Kekuatan atau kelemahan seseorang tidak ditentukan oleh uang, kata Liang Ruoxu. Jika kedua bos Huaxia itu pergi, tak seorang pun akan mencoba menangkap mereka. Namun, ini era teknologi. Peran ilmuwan jauh lebih penting daripada peran orang kaya. Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Lin Yi mencium kening Liang Ruoxu. Selain Andy Grove, kau juga harus meminta kepala Chen untuk mengurus orang-orang di ruangan ini. Mereka anak buah Andy Grove. Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Lin Yi berkedip. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, aku mengerti. Aku akan mengatur agar mereka mengurusnya nanti. Setelah itu, Liang Ruoxu menatap Lin Yi dan berkata dengan getir, apakah lukanya masih sakit? Tidak sakit. Kau hanya tahu cara berbohong. Bagaimana mungkin luka tembak tidak sakit, kata Liang Ruoxu. Lagi pula, dengan kepribadianmu, kamu mungkin tidak akan bisa diam setelah cedera. Kalau tidak, kamu mungkin bisa pulih lebih cepat. Kamu yang paling mengenalku. Kalau begitu, jangan bergerak selama beberapa hari ke depan. Istirahatlah yang cukup. Aku akan membelikanmu obat khusus saat aku kembali. Bahkan obat yang disediakan di rumah sakit pun tidak akan cukup. Wali kota Liang benar-benar hebat. Jangan pura-pura tidak bersalah, kata Liang Ruoxu. Ayo pergi. Jangan tinggal di sini. Tidak baik bagi kita untuk tinggal di sini terlalu lama. Orang lain akan berpikir kita sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Orang-orang di luar semuanya orangku. Bahkan jika kita melakukannya di sini, tidak akan ada yang tahu. Kamu gila. Mereka berdua berjalan keluar dari kamar pribadi itu satu demi satu. Lin Yi menyerahkan sisanya pada Liang Ruoxu dan Qi Xianzhao. Kenyataannya, tidak ada masalah dalam mendapatkan saham Simer. Menurut struktur pemegang saham Simer, selama dia bisa mendapatkan 5% saham, dia akan memiliki hak suara tertentu. Terlebih lagi, karena teknologi chip 3.0 kini berada di tangan Intel, harga sahamnya pasti akan melonjak di masa mendatang. Kekayaan bersihnya sendiri juga akan meningkat. Ini sungguh sempurna. Dengan demikian, masalah sumber cahaya telah berhasil diselesaikan. Sisanya bergantung pada kemajuan Direktur Shen. Satu-satunya kekurangannya adalah tidak aman untuk menyimpan saham Simer di tangannya sendiri. Ketika ia mendapatkan teknologi sumber cahaya di masa depan, hal itu pasti akan menimbulkan kecurigaan dan ia terpaksa menyerahkan masalah ini. Untungnya, ada orang yang tepat di depannya yang dapat membantunya mengambil alih. Jika orang itu membantu dalam masalah ini, rencananya pasti akan berhasil. Selama beberapa hari berikutnya, suasana tahun baru semakin intens. Beberapa keluarga biasa sudah mulai bersiap untuk menimbun barang-barang untuk tahun baru mereka. Lin Yi berdiri di depan jendela kantor dan memandangi jalanan yang ramai. Tiba-tiba ia merasa sedikit emosional. Tahun lalu saat ini, dia masih bekerja lembur untuk mendapatkan bonus kecil. Setelah waktu yang begitu singkat, ia kini mampu berdiri di sini dan memandang rendah semua makhluk hidup. Meski begitu, dari awal hingga akhir, ada satu hal yang membuat Lin Yi merasa gelisah. Jika bukan karena sistem, akankah ia masih memiliki statusnya saat ini? Kring kring kring. Tepat saat Lin Yi memikirkan hal-hal ini, telepon di mejanya berdering. Itu telepon dari Andy Grove. Pak Lin, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kami bersedia menawarkan 12% saham Simer sebagai ganti teknologi chip 3.0 yang Anda miliki. Petik 2. Baiklah, nanti saya minta orang-orang di sini menghubungi Anda. Anda yang bertanggung jawab mengomunikasikan detailnya. Setelah membicarakan saham, Lin Yi memainkan ponselnya.
Setelah berpikir beberapa menit, ia menelepon Sen Sui. Selamat tahun baru, Bibi Sen. Masih ada beberapa hari lagi sebelum tahun baru. Bukankah terlalu pagi untuk mengucapkan selamat tahun baru? Semakin awal Anda mengatakannya, semakin tulus seseorang. Aku tidak bisa membiarkan orang lain mengalahkanku. Di ujung telepon, Sen Sui tertawa. Kalau kamu benar-benar ingin menunjukkan ketulusanmu, datanglah ke sini untuk tahun baru, aku bahkan mungkin akan memberimu angpau besar. Hehe, terima kasih atas kebaikanmu, Bibi Sen, kata Lin Yi. Tapi kau benar-benar harus memberiku angpau ini. Oh, apa kau memaksaku untuk menyerahkan uangku? Bisa dibilang begitu. Lin Yi tersenyum. Sebenarnya, aku berencana memperkenalkanmu pada sebuah bisnis. Apa maksudmu? Sen Sui menjadi serius. Dengan kepribadian Lin Yi, dia tidak akan menelepon jika itu masalah sepele. Saya punya 12% saham Simer. Bibi Sen, mau? Kau mengalahkan Simer? Tanya Sen Sui dengan heran. Apakah Anda menukarnya dengan teknologi chip 3.0? Ya. Lin Yi mengangguk. Tapi tidak pantas bagiku memegang saham itu. Bibi Sen, kamu harus mengurusnya untukku. Anda takut membocorkan proyek mesin fotolitografi. Ya, kata Lin Yi, tapi status CITIC sebagai perusahaan negara agak terlalu kuat. Lebih baik mengubah pemegang sahamnya menjadi perusahaan kecil. Sen Sui tertawa. Biasanya, saya tidak berani menerima hadiah Anda, tetapi saham Simer terlalu menarik dan istimewa. Saya tidak punya pilihan selain menerimanya. Bab 908 Putri Konyol Tuan Tanah. Lin Yi bertanya-tanya tentang apa yang akan dijawab Sen Sui, tetapi itu hanya pikirannya yang sekilas. Tanpa diduga, dia benar-benar mengatakan hal ini. Ini hadiah tahun baruku untukmu. Kalau kamu tidak menerimanya, aku tidak akan menikmati tahun baru yang baik. Bukankah tadi sudah kukatakan bahwa aku tidak akan menolak hadiah ini? Kalau begitu, ini kesepakatan yang bagus. Aku akan meneleponmu kalau semuanya sudah selesai. Baiklah, kata Sen Sui. Bagaimana situasi di pihak Direktur Sen? Apakah ada kemungkinan dia akan menyelesaikannya dalam waktu dekat? Kemajuannya akan lebih cepat nanti, tapi aku tidak yakin kapan itu akan selesai, kata Lin Yi. Aku tidak bisa terburu-buru, Bos Sen, tapi aku akan pergi sebelum tahun baru untuk membicarakan hal ini dengannya. Kalau memungkinkan, sebaiknya dipercepat saja prosesnya. Situasi internasional sedang sangat tegang sekarang. Kalian pasti mengerti maksudku. Keluarga Meiguan akan menimbulkan masalah. Bisa dibilang begitu. Singkatnya, saya khawatir sesuatu akan terjadi tiba-tiba, kata Sen Sui. Jika suatu hari nanti, kamu benar-benar mencapai langkah ini, dan kamu bisa melewati tantangan kritis ini, pengaruhmu di Huaxia akan semakin kuat. Kamu orang yang cerdas, jadi kamu pasti mengerti maksudku. Lin Yi mengangguk. Aku mengerti, tapi aku hanya bisa bilang aku akan melakukan yang terbaik. Lakukan saja yang terbaik. Kabari aku kalau kamu butuh uang. Aku tidak masalah membantumu dengan beberapa miliar. Hehe, terima kasih, Bibi Sen. Sekian dulu untuk saat ini. Ini akhir tahun. Aku sibuk di sini, jadi aku tidak akan bicara lagi denganmu. Baiklah, Bibi Sen, silakan. Setelah menutup telepon dari Sen Sui, Lin Yi duduk kembali di sofa. Dia merasa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Dengan kemampuan Sen Sui, dia seharusnya tahu segalanya tentangnya di Zonghai. Lupakan Jiqingyan, bahkan Li Chuan dan Wang Ying pun tak akan bisa lepas dari pandangannya. Hanya saja dia belum menunjukkannya. Lin Yi mengusap dagunya. Orang-orang kelas atas mungkin sudah terbiasa dengan hal semacam ini, itulah sebabnya mereka begitu tenang. Itu mungkin juga alasan mengapa dia selalu membantunya tanpa syarat. Ini bukan karena ketampanannya, melainkan untuk meningkatkan daya tawar Liang Ruoxu. Kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu saat memberinya saham Simer. Lin Yi sedikit marah. Memiliki ibu mertua yang pintar bukanlah hal yang baik. Terlebih lagi, dengan status keluarga Liang di Huaxia dan pengaruhnya dalam industri keuangan, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia mungkin tidak akan mampu menghancurkannya. Ini sedikit kacau. Saat memikirkan hal ini, Lin Yi berusaha keras dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Setidaknya, dia tidak punya kemampuan untuk menghadapi Sen Sui sekarang. Dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Namun, sekarang setelah dia menyelesaikan masalah yang ada, dia akhirnya bisa melihat sebidang tanahnya di Four Corner tahun besok. Apalagi sudah 3 hari sejak ia memulai profesi barunya. Dalam beberapa hari, dia akan dapat mengaktifkan profesi lainnya. Dia memikirkan betapa sibuknya dia. Ketika mereka kembali ke rumah malam itu, Lin Yi berkata kepada Jiqingyan, apakah perusahaan sedang sibuk sekarang? Sebentar lagi tahun baru. Bawahan kita akan lebih sibuk,
tetapi kita juga akan ada rapat singkat dalam beberapa hari ke depan. Aku harus mempersiapkannya dengan baik. Saya berencana pergi ke Four Corner Town besok untuk melihat-lihat tanah saya. Apakah Anda punya waktu untuk bergabung? Ya. Ji Qingyan bersemangat. Aku sudah bersiap. Aku sudah menantikan hari ini. Oh, aku cuma mau ke sana lihat-lihat. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Tunggu aku. Akan kutunjukkan padamu. Setelah itu, dia meletakkan mangkuk dan sumpitnya lalu berlari kembali ke atas. Dia baru turun setelah lebih dari 10 menit. Ji Qingyan telah berganti piyamanya. Ia mengenakan jaket kulit hitam dan celana kamuflase longgar. Ia mengenakan sepatu bot Dr. Martin hitam dan celananya dimasukkan ke dalam, memancarkan aura gagah berani. Pakaian macam apa ini? Aku akan berdandan untuk bertani denganmu. Ji Qingyan langsung berbalik. Tidakkah kau merasa kita akan benar-benar bekerja sekarang? Aku tidak merasa kamu warga negara yang bekerja. Malah, aku merasa kamu putri pemilik tanah yang konyol. Itu tidak benar. Aku sudah lama mencari-cari pakaian online. Bukankah kamu selalu memakai ini saat bekerja di ladang? Awalnya, saya membeli seragam kamuflase, tapi atasannya agak kekecilan. Saya sudah mengirimkannya kembali, tapi atasan barunya belum dikirim. Bahkan dalam kamuflase, Anda tidak akan terlihat seperti seorang petani. Lalu bagaimana aku harus berdandan? Kita harus mencintai pekerjaan kita. Sekalipun aku tidak bekerja di ladang, aku tetap harus berpura-pura. Kalau begitu ikut aku. Lin Yi menarik Ji Qingyan ke dapur, mengambil sedikit jelaga dari panci, dan mengoleskannya ke wajahnya. Kamu seharusnya terlihat seperti ini. Tapi itu jelek sekali. Aku tidak akan terlihat cantik sama sekali. Siapa yang bekerja di ladang sambil memakai riasan wajah penuh seperti kamu? Aku tidak masalah kalau aku tidak pakai riasan. Dia mengangkat kepalanya dan melanjutkan, sebenarnya, aku cukup cantik tanpa riasan, bagaimana menurutmu? Ya, Nyonya Lin memang paling cantik, tapi Anda tidak terlihat seperti petani. Kalau begitu aku tidak akan menanam apapun. Aku hanya akan mengarahkanmu dari samping. Terus terang saja, sayalah yang akan melakukan semua pekerjaan berat itu. Itu benar. Saya masih menunggu Tuan Lin menanam sayuran hijau untuk saya makan. Kalau begitu, kurasa kau harus menunggu sampai musim gugur. Tidak masalah. Saya pikir kita harus menanam sesuatu yang istimewa. Akan mubazir jika hanya menanam sayur-sayuran biasa. Petik 2. Ji Qingyan memegang tangan Lin Yi dan tersenyum. Aku ingin menanam kalian di ladang. Saat musim gugur tiba, kalian akan lebih banyak lagi. Satu di antara kalian akan bertugas memasak untukku, yang lain akan bertugas menyetir untukku, dan yang ketiga akan bertugas menyapu lantai. Hehe, aku bahkan bisa punya satu lagi untuk menghangatkan tempat tidurku setiap hari. Membayangkannya saja sudah membahagiakan. Dengan logika itu, aku seharusnya menanammu sebagai gantinya. Dengan begitu, aku bisa tidur denganmu beberapa kali dalam semalam. Lin Yi, kamu berandalan. Kok bisa-bisanya kamu ngomong nggak tahu malu begitu? Mau bagaimana lagi? Aku hanya orang biasa. Aku juga ingin merasakan berkah dari orang lain. Ini seperti kompetisi kegilaan. Kau berharap begitu? Jangan coba-coba. Keesokan paginya, Ji Qingyan bangun pagi-pagi. Sama seperti saat mereka pergi ke pasar untuk membeli perbekalan. Ji Qingyan membawa banyak barang, seolah-olah dia sedang jalan-jalan. Lin Yi sudah terbiasa dengan hal ini. Tidak masalah asalkan dia bahagia. Setelah persiapan selesai, Lin Yi pergi ke bengkel untuk melihat-lihat. Ia menyadari bahwa ia hanya punya pilihan mobil sport atau mobil kota biasa. Mobil-mobil itu sama sekali tidak cocok untuk dikendarai di pedesaan. Ia bisa dengan mudah menggores sasisnya jika tidak hati-hati. Kau tahu mobil apa yang akan kau kendarai? Maukah aku meminjam kain milik Yuan? Jangan. Kalau aku pinjam mobil, dia bakal ngomel-ngomel terus selama setahun penuh. Lin Yi melihat jam tangannya. Masih pagi. Aku akan beli satu. Kurasa aku perlu memakainya lagi nanti. Bab 909 panggil aku suami. Tidak apa-apa. Kurasa kita tidak punya kendaraan off-road di rumah. Meskipun dia belum mendaftarkan pernikahannya dengan Lin Yi, Ji Qingyan tanpa sadar mulai memandang dirinya sebagai wanita yang sudah menikah. Paviliun Jiushu bukan lagi milik Lin Yi, melainkan rumah mereka bersama. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Karena mereka telah memutuskan untuk membeli mobil baru, mereka berdua tidak berencana untuk mengendarai mobil sendiri lagi. Ji Qingyan memanggil taksi dan menuju ke toko Lexus 4S. Melihat Lin Yi masuk, para pramuniaga wanita di toko 4S menatap Lin Yi dengan mata kemasan. Lihat, adik kecil itu sangat tampan. Apa gunanya ganteng? Lagi pula, dia sudah punya pacar. Benar juga.
Pacarnya juga cantik banget. Sekalipun kita merayunya, dia nggak akan terpancing. Tentu saja. Kata pramuniaga itu, lihat adik kecil itu. Jam tangannya Richard Mille. Kudengar yang termurah harganya ratusan ribu per buah. Pacarnya bahkan tak mau memberi kita kesempatan untuk merayunya. Dengan pemuda setampan dan sekaya itu, wanita mana yang tidak akan mengawasinya? Kalau aku akan mengurungnya di rumah setiap hari. Baiklah, baiklah. Ayo mulai bekerja. Dengan itu, salah satu pramuniaga berjalan menuju Lin Yi dan Ji Qingyan. Tuan, apakah Anda menyukai model tertentu? Apakah kamu punya 570, kualitasnya harus yang terbaik? Lin Yi bertanya langsung. Ada. Sekarang Lexus LX 570. Pinnacle Special Edition harganya 1,41 juta yuan. Stok kami banyak. Anda bahkan bisa mengambil mobilnya hari ini. Melihat Lin Yi ingin membeli 570 spesifikasi teratas, pramuniaga wanita itu tidak terkejut sama sekali. Dia memakai Richard Mille. Jika dia membeli mobil murah, itu tidak akan sesuai dengan statusnya. Tolong bantu saya mendapatkan kontrak penjualan. Saya ingin segera menjualnya. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Tak lama kemudian, pramuniaga wanita itu membawakan kontrak itu. Lin Yi menyerahkan pena itu kepada Ji Qingyan. Tanda tangan. Kau ingin aku menandatanganinya? Benar. Garasi penuh mobilku. Yang kau punya cuma Maserati. Kau membuatku terlihat seperti pengganggu. Apa salahnya? Ayo pakai namamu. Mobil Maserati saya cukup bagus untuk saya gunakan. Petik 2. Pramuniaga itu menatapnya dengan jengkel. Dia bahkan tidak menginginkan mobil yang ditawarkannya. Mentalitas semacam apa ini? Dengan adik laki-laki yang kaya raya, apa yang perlu dikhawatirkan? Tanda tangani saja. Bukan masalah besar. Kalau kamu melakukan ini, orang lain gak akan ngira kamu sugar daddy-ku, kan? Candanya sebelum menandatangani kontrak itu. Lalu, Ji Qingyan mengeluarkan kartu banknya. Kata sandinya 011011. Permisi Bu, apakah Anda yang membayar? Pramuniaga terkejut ketika melihat Ji Qingyan hendak membayar dengan kartunya. Ternyata dia juga tidak kekurangan uang. Benar, jawab Ji Qingyan. Baiklah, baiklah. Mohon tunggu sebentar. Proses pembelian mobil berjalan sangat lancar. Setelah menandatangani kontrak, mereka pergi mengambil mobil. Kemudian, mereka mengisi bahan bakar sebelum berkendara ke Four Corner Town. Setengah jam kemudian, mereka berdua tiba di Four Corner Town. Mobil segera berhenti di alun-alun kota. Lin Yi melihat sekelilingnya, dan mendapati bahwa situasinya sedikit di luar dugaannya. Dia mengira kondisi kota Four Corner akan baik karena terletak di kawasan penting secara ekonomi seperti Zonghai. Namun, dia tampaknya terlalu berkhayal. Situasi di kota Four Corner sedikit lebih baik daripada kota Beiqiao saat itu, tetapi masih sangat terbatas dan mereka sama sekali tidak kaya. Melihat keadaan orang-orang di jalanan, tampaknya sebagian besar dari mereka hampir tidak mampu mencukupi kebutuhan diri sendiri. Mereka jauh dari kaya. Sistem telah memilih tempat seperti itu untuknya, yang sejalan dengan gaya biasanya. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Melihat Ji Qingyan tidak bergerak, Lin Yi bertanya. Tempat ini sedikit berbeda dari yang kubayangkan, kata Ji Qingyan dengan kesal. Aku tidak menyangka mereka akan seburuk itu. Meski begitu, aku baru menyadari sesuatu. Kita sering melihat situasi daerah pegunungan yang miskin di televisi. Namun, ketika kita mengalaminya sendiri, pengalamannya benar-benar berbeda. Karena Anda belum pernah benar-benar merasakan kemiskinan yang sesungguhnya sebelumnya. Bagaimana denganmu? Tahukah kamu bagaimana rasanya menjadi miskin? Apakah kamu masih ingat ketika saya menjadi dokter di rumah sakit Huasan, saya pernah merawat seorang anak laki-laki yang harus menjalani operasi besar. Aku ingat, aku bahkan menyumbang. Saat itu, ia masih menderita translokasi arteri mayor. Peluangnya untuk bertahan hidup kurang dari 1%. Tahukah Anda mengapa saya mengambil risiko mengoperasi pasien ini? Karena kamu orang yang baik. Sekalipun operasinya gagal, kamu tidak akan takut dengan rumor-rumor itu. Itu hanya sebagian alasannya. Lin Yi memandang pemandangan di luar jendela. Saya pernah punya saudara perempuan, dia mengalami situasi yang sama. Fiu, Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata. Saya ingat waktu umur 7 tahun, saya tidak tahu penyakit apa ini. Saya hanya tahu makanan saat itu sangat buruk. Saya makan roti kukus dan acar setiap hari. Belakangan, saya tahu ibu saya sudah menghabiskan semua uang untuk berobat ke adik saya. Ayah saya bahkan diam-diam menjual sebagian darahnya, tapi ia tak punya pilihan. Akhirnya, adik saya meninggal dunia. Kamu tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu lagi. Riasanku rusak, kata Ji Qingyan sambil menyeka air matanya.
Apalagi yang kamu ingin aku katakan? Baiklah, kamu bisa memilih topik lain. Aku tidak memintamu mengatakan sesuatu yang begitu menyedihkan. Kalau kau mau bicara hal lain, itu akan memakan waktu 3 hari 3 malam, kata Lin Yi. Kalau aku tidak membantu panti asuhan, aku tidak tahu seperti apa kehidupan anak-anak itu. Ibu Wang tidak hidup dengan mudah. Kita harus memperlakukan pasangan tua itu dengan lebih baik di masa depan. Mereka baik-baik saja sekarang. Ning Yue mengirimi saya pesan WeChat tadi malam, katanya ibu saya berinisiatif mengajaknya potong rambut. Akhirnya, beliau sangat murah hati dan bahkan membayar tagihannya. Ji Qingyan tertawa terbahak-bahak. Ibuku juga begitu. Setiap menjelang tahun baru, dia harus menata rambutnya. Seperti ada ritual tertentu. Ya. Dan mereka selalu punya rambut keriting kecil yang jelek itu. Seperti dugaanku, semua ibu di Huaxia sama saja. Ji Qingyan terkekeh. Baiklah, kita sudah lihat situasinya di sini. Ayo kita pergi ke desa kebahagiaan di bawah. Rumah dan tanahku ada di sana. Oke. Desa kebahagiaan tidak jauh dari kota Four Corner, hanya sekitar 5 hingga 6 kilometer. Bagi sebagian pria parubaya dengan stamina prima, mereka dapat dengan mudah mencapai kota tersebut dengan berjalan kaki atau naik becak. Setelah berkendara selama lebih dari 10 menit, mereka berdua tiba di pintu masuk desa. Pemandangan di sini mirip dengan kota Suanghong di masa lalu. Tidak ada yang istimewa. Banyak orang tinggal di rumah-rumah bata, tetapi ukurannya tidak terlalu besar. Penghuninya tampak tidak kaya maupun miskin. Lin Yi, di mana rumahmu? Cepat tunjukkan padaku, kata Ji Qingyan. Apa yang sudah kukatakan sebelumnya? Kenapa kau masih memanggilku dengan namaku? Aku tidak sengaja, kata Ji Qingyan malu-malu. Terlalu formal memanggilmu Tuan Lin saat kita di luar. Sama sekali tidak akrab. Kalau orang luar dengar, mereka akan mengira aku sekretarismu. Panggil saja aku suami. Bab 910 Apakah Anda memancing di sini? Mendengar kata suami, wajah Ji Qingyan memerah. Judul ini membuatnya agak sulit berbicara. Bagaimana kalau begini? Aku panggil kamu kakak kalau kita sudah di luar. Saya punya beberapa teman sekelas yang memanggil pacar atau suami mereka dengan sebutan itu. Jadi, kau ingin aku memanggilmu kakak? Tidak, Nyonya Lin terdengar lebih baik. Kalau begitu cepatlah dan katakan. Aku tidak mau berdebat denganmu tentang ini. Bagaimana kau bisa bersikap seperti ini? Kau menindasku. Ji Qingyan menggembungkan pipinya dan berkata. Kita belum menikah. Bagaimana aku bisa memanggilmu suamiku? Ji Qingyan, kalau kamu bilang begitu, kamu terlalu munafik. Aku harus memanggilku Nyonya Lin meskipun kita belum menikah, tapi kamu tidak boleh memanggilku suamiku. Logika bengkok macam apa itu? Aku perempuan. Ada apa dengan perempuan? Apa mereka tidak peduli dengan kesetaraan gender akhir-akhir ini? Kau harus mengalah padaku, kata Ji Qingyan. Aku bahkan baru saja membelikanmu mobil. Harganya lebih dari 1 juta yuan. Lihat, belum 2 jam sejak kamu beli mobil, dan kamu sudah mulai mengungkit-ungkit masalah lama denganku. Perempuan memang semua sama saja. Mereka hanya tahu caranya memohon pada orang lain, tapi tidak pernah melihat ke dalam diri sendiri. Bukan begitu. Aku hanya malu mengatakannya. Aku tidak peduli. Pilihan ada di tanganmu. Suamiku, bisik Ji Qingyan. Apa katamu? Lebih keras, nggak pakai listrik. Suamiku. Suaranya sedikit lebih keras. Aku tidak mendengarmu, lebih keras. Aduh, kamu nakal sekali, Ji Qingyan cemberut genit. Kamu sudah mendengarnya dengan jelas, tapi kamu masih ingin aku mengulanginya. Baiklah. Kamu lulus kali ini. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Ia merasa Ji Qingyan masih gadis kecil. Suatu hari, ketika dia mengubahnya menjadi seorang wanita, kebiasaan buruk ini mungkin akan berubah. Baiklah, ayo pergi. Aku ingin melihat seperti apa rumahmu. Ayo pergi. Lin Yi berkendara sedikit lebih jauh dan tiba di ujung timur desa. Lin Yi awalnya mengira bahwa sistem tersebut akan memberinya tempat yang sangat kumuh dan membiarkannya meningkatkan dan memodifikasinya. Tak disangka, tempat yang ia berikan kali ini lumayan. Sebuah rumah bata besar dengan halaman kecil yang membentang puluhan meter persegi di depan pintu. Jika musim semi tiba, alangkah baiknya untuk menanam beberapa sayuran di sini. Lin Yi mengendarai mobil ke halaman, dan mereka berdua keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah untuk melihat-lihat. Rumah itu tidak besar, hanya berukuran sekitar 100 meter persegi. Rumah itu memiliki semua kebutuhan yang dibutuhkan seseorang untuk tinggal di sana. Bisa dibilang, rumah itu siap huni. Bahkan ada kamar mandi di dalam. Sepertinya sistemnya sangat memperhatikan. Tempat ini cukup bagus, kata Ji Qingyan.
Rasanya berbeda dari tempat tinggal kami yang biasa. Itu karena tidak ada apapun di halaman, kata Lin Yi. Jika Anda memelihara beberapa babi di sini, baunya akan membuat Anda tersedak dan membuat Anda dirawat di ICU. Tidak mungkin seburuk itu, kan? Saya katakan padamu, selain anak anjing, hewan favoritku adalah anak babi. Karena kamu tidak mengerti kenyataan sebenarnya. Memelihara babi bukanlah pekerjaan yang baik. Lin Yi tersenyum. Kalau kamu tidak pakai parfum, kamu pasti bisa mencium bau busuk samar di udara. Itu bau babi. Apakah benar-benar seburuk itu? Ini lebih buruk dari yang Anda pikirkan. Ji Qingyan mengerutkan bibirnya. Aku ingin mencobanya. Bolehkah? Kenapa tidak? Tanya Lin Yi. Tempatnya luas banget. Nggak masalah kalau mau pelihara babi. Kalau begitu, saat kita kembali, pilihkan aku anak babi yang cantik. Hehe. Ji Qingyan menggenggam tangan Lin Yi. Bukankah kita masih punya tanah atas nama kita? Cepat, bawa aku ke sana. Petik 2. Kamu akan melihatnya saat kita keluar. Mereka berdua berjalan keluar rumah. Lin Yi menunjuk ke arah rumah kaca yang terletak diagonal di depan mereka dan berkata, rumah kaca itu milik keluarga kami. Aku tahu itu. Suhu di rumah kaca relatif tinggi, sehingga cocok untuk penanaman awal. Aku benar, kan? Cerdas. Kebanyakan orang tidak tahu tentang ini. Ses. Kamu cuma tahu cara mengejekku. Sebenarnya, saya sadar betul kalau saya cukup bodoh dalam hal kehidupan umum. Saya tidak tahu banyak tentang apapun. Sudah cukup bagimu untuk mengetahui hal ini. He Yuan mungkin tidak tahu apa-apa. Petik 2. Kamu salah, kata Lin Yi. Keluarga Yuan berasal dari pedesaan. Dia menghasilkan uang setelah lulus dari universitas dan membeli rumah untuk orang tuanya. Itulah sebabnya dia pindah ke kota. Petik 2. Ketika kami masih di Asosiasi Bahasa Inggris, seorang senior dari Sekolah Tinggi Pertanian mengajak saya dan Yuan ke pangkalan penelitian untuk makan ceri. Hah? Terus gimana? Kenapa kamu belum selesai bicara? Wajah Ji Qingyan sedikit memerah. Setelah itu, Yuan dan kakak perempuan itu terus membicarakan pekerjaan bertani. Aku tidak tahu apa-apa dan tidak bisa mengikutinya. Lalu bagaimana? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya makan lebih dari sekati ceri dan membiarkan mereka menertawakanku sebentar. Haha, sungguh beruntung memiliki nafsu makan sebesar ini. Itulah yang kukatakan pada diriku sendiri saat itu, hehe. Tapi kau sudah mengingatkanku. Setelah tahun baru, aku akan memanggil He Yuan untuk membantu. Mungkin itu akan menghemat banyak masalah. Kalau begitu, jangan lupa. Jangan bilang padanya aku sudah memberitahumu, atau dia akan mengejarku. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah berani mengkhianati rekan satu timku. Ji Qingyan terkekeh. Kita sudah selesai melihat-lihat rumah. Bukankah sebaiknya kita pulang sekarang? Jangan terburu-buru pergi. Ada tempat lain yang menjadi milik kita. Ji Qingyan melihat sekeliling. Selain rumah dan tempat-tempat di desa, apalagi yang mungkin ada? Traktor. Sekilas aku tahu kau tidak tahu apa-apa. Lin Yi menarik tangan Ji Qingyan dan masuk ke mobil. Selain rumah dan tanah, ada juga kolam ikan milikku. Benarkah? Kita bahkan punya kolam ikan. Benar. Mulai sekarang, panggil aku Lin Tangsu, dan kau akan menjadi istri sah Lin Tangsu. Hehe. Cepat, bawa aku lihat. Seharusnya ada ikan di kolam juga, kan? Tentu saja, begitu mereka gemuk, kita bisa menangkap beberapa dan membawanya kembali untuk dimakan. Kalau begitu, tangkap lagi, sebagian lagi ingin kuberikan kepada orang tuaku dan juga guru sang. Itu tidak masalah. Ayo pergi. Lin Yi dan Ji Qingyan segera berkendara ke kolam ikan mereka. Kolam ikan itu tidak jauh dari desa. Jaraknya hanya sekitar 500 meter. Perjalanan ke sana memakan waktu kurang dari 5 menit. Namun, ketika Lin Yi memarkir mobilnya di sana, ia menyadari bahwa setidaknya ada 20 hingga 30 mobil yang terparkir di sekitarnya. Yang termurah harganya sekitar 100.000 yuan, dan bahkan ada Lexus 570, model yang sama dengan mobilnya. Intinya, mobil-mobil dari semua rentang harga berkumpul di sini. Sementara itu, di tepi kolam ikan, setidaknya 100 orang sedang memancing dengan pancing mereka di air, semuanya asyik dan berhasil menangkap banyak ikan. Apa-apaan ini? Mereka datang ke sini untuk memancing tanpa izinku, gerutu Lin Yi, merasa agak kesal. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.